Masih menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Pondok Bahagia di Barreskrim. Maria Lumowa, tersangka pembobol Bank BNI, akan dimulai dari mana di Barreskrim? Barreskrim Polri, terima kasih Dipo. Lumowa adalah tersangka kasus pembobolan Bank Negara Indonesia atau BNI senilai 1,7 triliun rupiah yang ditangkap di Serbia setelah ia sempat buron selama 17 tahun. Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama. Tersangka pembobol Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah adalah pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia. Ia kini menjadi tersangka utama pembobolan BNI melalui surat kredit atau letter of credit senilai 1,7 triliun rupiah. Dan kasus ini terjadi, saudara, pada tahun 2003 lalu ketika BNI hendak melepas saham tahap kedua dan situasi ekonomi saat itu di Indonesia sangat sulit. Maria Pauline Lumowa kabur sejak tahun 2003 sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Dan dalam pelariannya, Maria Lumowa pernah berada di Singapura, Belanda hingga akhirnya ditangkap di Serbia. Pemulangan Maria Lumowa dari Serbia ini berjalan cukup cepat. Pemerintah Indonesia mendapat informasi dari NCB Interpol Serbia yang menangkap Maria Pauline Lumowa di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia pada tanggal 16 Juli 2019. Di bulan yang sama, pemerintah langsung gerak cepat dengan mengirimkan surat permohonan untuk penangkapan dan penahanan sementara terhadap Maria Lumowa kepada pemerintah Republik Serbia. Dan akhirnya hubungan baik antara Serbia dan Indonesia mempercepat proses ekstradisi Maria. Melalui keputusan Menteri Kehakiman Serbia di tanggal 6 April 2020, kemudian dikabulkan oleh pemerintah Serbia untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia. Dan ekstradisi Maria Lumowa bukan menjadi akhir dari proses perburuan tersangka utama pembobol BNI ini. Menkumham Yasona Lawli menegaskan bahwa penegak hukum akan mengejar aset Maria Lumowa yang berada di luar negeri. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kelanjutan kasus ini dan persoalan pemulangan aset milik Maria Lumowa. Kita telah bergabung dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo Rahardian Musar. Selamat sore, Pak Cahyo. Selamat sore Mbak Cindy. Baik Pak Cahyo, ini Maria Lumowa pelarian selama 17 tahun sejak tahun 2003. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk bisa membawa Maria Lumowa hingga bisa ke Indonesia atau kembali ke tanah air pada hari ini. Bagaimana proses rumitnya menangkap Maria Lumowa? Upaya-upaya lain untuk melepaskan diri dari jeratan hukum di Indonesia dengan cara melakukan challenge terhadap penahanannya di Serbia melalui pengacara-pengacaranya. Karena diketahui adalah Maria Lumowa warga negara Belanda, kemudian sering berpindah-pindah tempat. Ia juga pernah di Singapura, Hong Kong, Belanda, kemudian di Serbia. Bagaimana ceritanya ketika ia berada di Serbia dan akhirnya ditangkap oleh Interpol di Serbia hingga dipulangkan ke Indonesia, terkait dengan lobi-lobi tentunya? Ya, dia ditangkap di pemerintah Serbia. Yang pertama, atau membawa pulang Maria Lumowa, bagaimana proses itu berlangsung? Apakah secepat itu? Karena dalam penangkapannya adalah Juli 2019, kemudian baru bisa dipulangkan di bulan Juli 2020. Memang sebagaimana Presiden Serbia, ini menunjukkan bahwa memang pemerintah Serbia berkomitmen kuat untuk bekerja sama dengan Indonesia dan memahami betul kepentingan Indonesia untuk segera memproses tersangka ini, sehingga kita juga dapat melakukan penegakan hukum dengan baik. Pak Cahyo, Menkumham tadi menyatakan bahwa akan mengejar aset Maria Lumowa yang ada di luar negeri. Sampai sejauh ini bagaimana pelacakan aset Maria Lumowa? Ada di mana saja saat ini aset-asetnya? Oleh pemerintah dengan jumlah dan lokasi di mana saja? Karena ini kan proses ekstradisi sudah berlangsung dengan alot. Tapi bagaimana dengan pengembalian aset berikutnya? Justru itu wait and see. Akibat dari pembobolan Bank Negara Indonesia ini, Pak Cahyo. Nah, 17 tahun, proses ekstradisinya alot di Belanda, tapi kemudian mudah di Serbia hingga pulang. Bagaimana dengan proses pengembalian asetnya? Akan nanti lebih rumit dibandingkan proses ekstradisi atau lebih mudah justru?
Tambahannya atas kinerja menteri terkait penanganan COVID-19, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung kerja menterinya. Lalu apa saja yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam sejumlah hal isu? Ulasannya akan disampaikan Rahmat Ibrahim. Ibrahim, silakan. Baik, terima kasih. Penyebaran virus corona atau COVID-19 pada perusahaan di Kota Semarang yang menjadi klaster corona terbesar di wilayah ini. Kita terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, selamat sore, Mbak. Pak Ganjar, pendataan terakhir dari 3 perusahaan yang saat ini disebut sebagai klaster terbesar penularan COVID-19 di Kota Semarang, jumlahnya berapa setelah ditelusuri, Pak, kasus positifnya? Lebih dari 200 orang yang dikatakan positif. Ya, tracingnya sedang dilakukan dan memang ada cerita kemarin dari salah satu keluarga begitu. Jadi salah satu keluarga kemungkinan dia tertular terus kemudian dibawa ke perusahaan. Dan memang kita meminta kemarin untuk perusahaan-perusahaan agar direview semuanya. Ketika kita bicara kenormalan baru, maka statement itu ternyata lebih kuat dari faktanya. Maka pada hari ini tadi Bu Wakil Wali Kota memimpin rapat ya, yang Pak Wali Kota rencanakan sejak beberapa Seluruh keluarga dan juga kerabat karyawan dari 3 perusahaan yang dinyatakan sebagai klaster terbesar COVID ini, sudah berapa orang dilakukan pemeriksaan? Hari masih ada 2 perusahaan yang masih beroperasi. Seperti apa penerapan protokol kesehatannya? ya, Seperti satu perusahaan yang tadi Bapak sebutkan menutup selama 14 hari. Apa faktornya? enggak, sebenarnya saya minta Perusahaan ini apakah berada di kawasan industri yang sama lokasinya atau berbeda? oh tidak, berbeda-beda. Berbeda-beda. Di bidang apa saja Pak perusahaan-perusahaan ini yang Iya. kemudian diketahui ada ratusan orang yang positif COVID-19? Energi sama tekstil. Energi dan tekstil. Kalau misalnya di kawasan yang berbeda-beda, paling tidak kan pengawasannya juga akan lebih luas di masing-masing wilayah. Tidak hanya di lokasi atau karyawannya saja dan juga kerabatnya, tapi juga orang-orang yang juga berkontak dekat, misalnya warung yang ada di sekitar perusahaan yang sering didatangi oleh karyawannya, kemudian juga permukiman yang mungkin ada dekat di sana, itu juga akan ditelusuri juga, Pak Ganjar. Oh iya, sebenarnya Semarang dan juga Jawa Tengah terkait dengan penyebaran COVID-19 ini? oh iya, tidak hanya Positif COVID-19 dari klaster industri ini, berapa signifikan atau berapa besar kemudian menambah kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah secara keseluruhan? oh ini besar. Semarang ini, apakah pemerintah Kota Semarang, pemerintah Jawa Tengah sudah membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat paling tidak mobile PCR atau mobile laboratorium? Alhamdulillah. Positif secara nasional dengan klaster baru bermunculan terbesar adalah di Jawa Barat. Bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengantisipasi supaya klaster 3 industri di Kota Semarang ini tidak kemudian menjadi meluas dan juga membesar? Ya. COVID-19 di 3 perusahaan di Kota Semarang. Akan hadir berita utama. Saya Cindy Sistiarani. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.